Bapak ingin melanjutkan tentang pembahasan kita yang kemarin malam. Ya, kali ini berkaitan tentang UTBK. Jadi tahapannya itu adalah UTBK itu tindak lanjut dari SMPTN. SMPTN kan jalur rapot ya. SMPTN kan jalur rapot ya. Kemudian lanjut ke UTBK. Pertanyaan yang paling mendasar, boleh nggak anak-anak SMPTN jalur rapot ikut UTBK? Boleh banget. Dan memang harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena SMPTN itu berpatokan dengan yang namanya nilai rapot, ya. Kemudian ditambahkan dengan beberapa prestasi-prestasi yang kalian miliki, jika ada. Jika tidak, nanti bisa didukung dengan eskul yang kalian ikuti. Nah, sedangkan mata untuk prestasi itu alangkah baiknya yang berkaitan langsung dengan jurusan yang ingin kalian pilih. Misalnya mau ambil jurusan komputer, pernah ikut lomba komputer. Kalau mau ikut mau daftar yang kesehatan, berarti pernah ikut olimpiade biologi misalnya. Ya, kalau bisa sih juara. Ya. Itu salah satunya, mengulang sedikit saja dari yang kemarin. Nah, kemudian kita lanjut ke UTBK. Nah, saya berharap sekali tahun 2021 nanti UTBK-nya udah normal ya. Jadi nggak seperti yang kemarin, luar biasa bagaimana perjuangannya para pejuang-pejuang UTBK atau SBMPTN untuk bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain untuk bisa lulus di universitas yang mereka inginkan. Nah, ini adalah gambaran sewaktu kita belum menghadapi pandemi. Jadi saya berharap sekali 2021 udah begini lagi kembali kondisinya. Nah, ini adalah UTBK-nya. Jadi saya akan kenalkan saja dulu. Ini sebelumnya kan materinya sudah pernah saya share ya. Semoga kalian membacanya sampai habis. Ya, jadi pembahasannya tidak terlalu deep ya, tidak terlalu dalam. UTBK kelompok ujiannya ada Saintek dan Sosrum, campuran. Ada juga ada campuran di sini ya. Nah, nanti hasil tesnya akan masuk ke akun kalian masing-masing, di akun LTMPT kalian masing-masing, kemudian materi tesnya ada TPS dan TKA. Nanti itu apa TPS dan apa itu TKA nanti ada di halaman selanjutnya. Tesnya dilaksanakan selama 7 hari, 14 sesi, 2 sesi setiap hari. Dan ini awal-awal itu dikatakan kesempatan untuk ikut tesnya cuma bisa sekali. Ya, tahun-tahun sebelumnya kita bisa ikut tes itu sampai 2 kali. Tahun 2019 kita bisa ikut 2 kali. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang tetap sekali aja. Nah, tahun 2019 kita pernah 2 kali. Tapi setelah ini ada lagi yang terbaru, itu bisa ikut 2 kali. Ya. Nah, jadi terlepas dari masalah 1, 2, atau 2 kali, nanti kita bagaimana mempersiapkan UTBK-nya. Ya, jadi ada Saintek, ada Sosum, dan ada campuran. Ya, jadi siswa SMA kelas 12 yang lulus tahun 2021 nanti kalian, atau yang bisa lagi ikut siapa lagi, yaitu yang lulus 2020 ini tadi kemarin, yang barusan ini, sama 2019. Jadi 2 tahun ke belakang itu bisa ikut UTBK. Hasilnya hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021. Jadi ini kan setelah tahun kemarin ya, tahun ini ya. Jadi saya ngebacanya nyebutnya 2021. Kemudian membayar. Untuk anak-anak yang memiliki akun KIP kuliah nanti tidak perlu membayar. Nah, ini TPS. Tes yang mengukur kemampuan kognitif, ya, penalaran umum, kuantitatif, pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif ini sifatnya ya seperti pelajaran-pelajaran yang diunkan, ya, yang diunkan. Nah, kemudian nanti ada sebagian soalnya disajikan dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ada tes tes kompetensi akademik. Nah, ini untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan khusus. Jadi yang ngambil Saintek, yang ngambil Sosum, ya, dan soal-soalnya penekanannya soal-soalnya HOTS ya.
soal-soalnya HOTS. Nah ini materinya. Kalau yang nanti ngambil saintek itu kayak pelajaran IPA lah ya, yang ngambil jurusan IPA, ngambil kesehatan masyarakat, kedokteran, teknik kimia, biologi, fisika gitu ya. Maka pelajarannya ada matematika, saintek, fisika, kimia, dan biologi. Waktunya berapa ini? 3 jam ya. Begitupun yang sosum, hukum, ekonomi, akuntansi, manajemen, psikologi, sama 3 jam juga. Ini mata pelajarannya. Nah, kemudian ada kelompok ujian campuran. Nah, ini buat yang mau ngambil misalnya satu diambil jurusan kedokteran, yang kedua psikologi. Maka waktunya kurang lebih 255 menit. Ini kurang lebih sama. Jadi ini login akun LTMPT, kemudian verifikasi, memilih lokasi mau tesnya di mana. Kalau kita, jadi prinsipnya gini ya, kalau kalian mau kuliah di mana saja, mau keluar Kalimantan Timur itu boleh, dan tesnya di Samarinda bisa, di Unmul nanti tesnya. Jadi nanti kalau kalian mau milih kampusnya UGM dan UI misalnya, tesnya di mana? Di Unmul bisa. Dan itu tidak mempengaruhi, tempatnya tidak mempengaruhi kelulusan. Ya, jadi dibuat tempatnya aja. Atau kalau kalian lagi keluar kota gitu ya, lagi di Surabaya, waduh ini sudah jadwalnya mau pendaftaran UTBK nih. Saya mau milihnya Unmul misalnya. Gimana? Ya udah, kamu tesnya di Surabaya. Nanti milih kampusnya, yang nanti di menu pilihan kampusnya kamu pilih Unmul. Kemudian membayar, login lagi, cetak kartu, kemudian mengikuti ujian. Ini beberapa 74 pusat UTBK. Nanti bisa lihat di website LTMPT ya. Nah, kisarannya bulan April ya, pelaksananya bulan April. Nah, kalau bulan April seperti ini, itu ada sesi pagi, sesi siang. Kemudian yang campuran pun sama. Kita lihat jadwalnya. Di sini kita lihat bahwa buat yang pagi itu standby dari jam 7 tuh. Siap-siap, udah datang, karena nanti ada pengecekan administrasi, kartu, kemudian surat keterangan surat keterangan sudah mengikuti ujian nasional misalnya, pas foto, semua nanti dicek. Kemudian nanti baru mulai jam 7.30. Untuk yang TPS-nya, yang umum dulu. Setelah selesai TPS, lanjut langsung, apabila saintek berarti ngerjain saintek. Yang sosum. Kemudian kalau yang campuran berarti saintek, setelah saintek selesai langsung ngerjakan sosum. Ya. Nah, kemudian ini waktu WIB ya, berarti nanti kita kenanya yang WITA. Nah, ini buat kalian tadi, kalau masih ingat ceritanya kita kemarin itu, coba kita lihat. Nah ini, bener. Kalau yang sudah bikin akun di sini, ini kan yang buat daftar SNMPTN nih, yang mau ikut jalur rapot. Nah, nanti mereka nggak perlu lagi registrasi di bulan Februari, karena akunnya cuma 1. Kalau yang nggak bikin akun di bulan Desember, nanti di April dia harus bikin. Di Februari dia harus bikin. Makanya ada jadwal tadi. Nih, bikin. Buat akun. Ini buat yang belum bikin di bulan Desember. Kalau yang udah bikin nggak perlu buat akun lagi. Lalu mendaftar 30 Maret sampai 11 April, ikut UTBK-nya, kemudian pengumuman hasilnya. Hasilnya berarti terima hasil berapa skornya ya. Biayanya, saintek atau sosum 200, sedangkan untuk yang campuran 300.000. Tetap maksimal pilihan cuma 2 ya, Nak ya. Mau yang 200, mau yang 300, pilihannya tetap 2 saja. Nah, ini ada beberapa persyaratannya. Buat yang sudah lulus lebih awal, 2020 dan 2019 harus memiliki ijazah. Kalau yang lulus 2021, cukup surat keterangan lulus pendidikan. Biasanya kita sudah melaksanakan US dan UN pelaksanaannya. Memiliki nilai UTBK, makanya ikut UTBK dulu. Kesehatan, tapi jarang sih ada yang minta surat kesehatan, kecuali kalau masih di pandemi begini. NISN, nah, pastikan kalian memiliki NISN. Ini kembali wajib mengunggah portofolio. Itu bagi yang mengambil jurusan seni atau olahraga, ya itu harus mengunggah portofolio seperti jalur rapot tadi. Dan seperti tadi yang sudah saya katakan,
Anda hanya bisa memilih 2 program studi pada satu PTN. Nah, yang perlu dicatat sini adalah di bagian ini. Kembali ditekankan kembali buat kalian yang sudah ikut SNPTN, maka kalau nanti sudah dinyatakan lulus SNPTN harus diambil. Kenapa? Kalau Anda tidak diambil, pertama akan mengurangi indeks kepercayaan dari kampus terhadap sekolahmu. Yang kedua, Anda pun tidak bisa ikut SBMPTN karena kan sudah satu akun tuh. Jadi secara otomatis Anda terdeteksi sudah lulus SN kok masih mau daftar SB, ya. Nah, setelah terima hasil skor berapa UTBK-nya, lalu kemudian mulai pendaftaran SBMPTN di bulan Juni. Di sini baru memilih kampus dan memilih jurusannya. Ingat, maksimal 2, kurang boleh. Dan kampusnya bebas mau di mana saja. Semakin tinggi nilai kalian, kalian akan bebas memilih kampus mana saja dan jurusan yang mana saja. Ya, jadi fokusnya adalah bagaimana cara mendapatkan skor yang tertinggi. Jadi memang harus banyak belajarnya, nggak bisa instan. Nggak bisa tiba-tiba bangun pagi, ya sudah saatnya ujian, gitu. Nggak pernah ada persiapan sebelumnya, gitu. Karena nanti soal-soalnya itu ada kategori sulit, sedang, dan mudah. Ya, jadi akan berbeda antara orang yang benar 10 1 dengan yang benar 10 2. Mungkin saja yang benar 10 ini dia benar 10 10-10-nya adalah soal mudah. Tapi yang sebelah sini, yang B yang kedua adalah orang yang benar 10 tapi dia banyak soal yang sedang, 2 soal sulit. Maka skornya pasti berbeda. Ya. Jadi sekarang betul-betul dihargai bagaimana kesulitan mengerjakan soal. Kembali kepada masalah KIP kuliah, ya nanti ya ada partnya tersendiri yang bisa sempatkan. Saya ya, saya lanjut. Ini kembali masalah jadwal kemarin. Jadi inti dari UTBK adalah bagaimana kalian menyiapkan supaya kalian bisa mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Maka coba cari informasi sebanyak-banyaknya, ikuti bimbel, tryout, ya beli bukunya, latihan sendiri, ikut di bimbingan belajar yang bagaimana. Karena sekolah berbeda, SMA kalian nggak bisa banyak membantu di sana, karena beda materi-materi yang diujikan pada UTBK. Ya, jadi kalian betul-betul mandiri untuk mendapatkannya. Nah, saya hanya mau mengingatkan kembali dari jadwal ini, 2 Desember 2 Desember kalian bulan Desember bikin akun untuk daftar SN, daftar di bulan Februari, nunggu pengumumannya bulan April. Buat yang belum bikin akun di bulan Desember, bikin akunnya Februari. Yang sudah bikin, langsung ke bulan Maret daftar UTBK. Ikut UTBK-nya, pengumuman pendaftaran. Nah, kalau yang pengumuman hasil SBMPTN, kalau Anda lulus, mau mundur, itu pilihan pada kalian dan tidak mempengaruhi sekolah. Tapi kalau yang di sini Anda dinyatakan lulus, Anda tidak boleh mundur. Makanya harus hati-hati memilih jurusannya. Baik, sebelum saya lanjut ke slide yang berikutnya tentang Poltek, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh nanya di kolom chat, boleh chat pribadi silahkan, atau langsung yang di umum aja boleh. Pak, permisi Pak, mau tanya. Silakan. Yang di persyaratan tadi itu Pak, yang tentang SBMPTN itu kan ada memiliki NISN. Maksudnya itu gimana ya Pak? Kan ada kartunya di atau apa? Bukan, nomornya aja. Oh, nomornya aja Pak. Nomornya aja, cukup itu nomor. Oh iya. Jadi kalian nanti cek nomor kalian itu sekolah ada sih datanya. Di rapot kalian juga ada NISN tuh. Oh ya, sambil ngomong-ngomong nih, rapot kalian tuh ada sama kalian atau di sekolah? Ada sama kami Pak. Oh, gitu. Sama kami. Oh iya. Sama kami Pak. Nanti bisa nih Pak. Ya, lanjut. Ada pertanyaan lain silakan.
Tidak ada? Baik, saya lanjut. Bentar ya, sampai ini. Nah, kalau tidak ada lagi yang di UTBK, sekarang kita lanjut ke yang lain. Sekarang kita masuk ke materi tentang mana? Saya buka dulu. Oke, Poltek deh. Ada yang mau daftar Poltek nggak di sini? Saya, Pak. Siap, alhamdulillah. Saya, Pak. Baik. Nah, open with choose another program. Always. Oke. Nah, dulu Poltek, untuk jalur Poltek itu namanya adalah PMDK, ya. Sekarang namanya SNMPN. Cuman beda huruf T saja dengan SMPTN. Jadi ini menarik sekali. Jadi kalau dalam bahasa promosinya itu, ini kalau kita ketik di Google, maka Google bisa saja membelokkan kalau orang mau cari SMPTN dapat SMPN. Jadi ini teknik yang sangat luar biasa dalam promosi sebuah kegiatan ya. SMPN namanya, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Kalau SMPTN kan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ya. Nah, ini prinsipnya adalah seperti saya ingatkan di pertemuan yang sebelumnya bahwa kalau di SMA 6 kalian ini sedikit sedikit banyaknya adalah di SMA 6 ini kalian itu tidak bisa mengikuti SMPTN plus SNMPN, nggak bisa. Ada lagi nanti yang namanya satu lagi namanya SPAN-TKIN ya. Nah, karena kita sekolah akan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik, karena ada beberapa anak yang misalnya kurang peringkatnya lah ya, peringkatnya kurang masuk untuk bisa masuk ke SMPTN. Maka atau ada yang punya niatan dari awal memang betul-betul memang mau ke Poltek. Nah, makanya sekolah membagi partnya kepada siswa-siswa yang mau ikut SMPTN, mereka nanti akan di peringkat SMPTN ya, yang ke universitas dan institut. Nah, yang ke Poltek pun akan kita peringkat. Nah, jadi nanti untuk Poltek itu sistemnya kalian akan diminta data dulu, mau daftar kemana Polteknya, apa saja jurusannya, kemudian nanti ada peringkat yang akan diumumkan. Sorry, ini harus diumumkan memang. Jadi kita harus kasih tahu siapa peringkat. Jadi peringkatnya tapi bedanya adalah peringkat itu akan kita umumkan di masing-masing jurusan yang dipilih. Contoh misalnya di Politeknik itu ada jurusan teknik sipil. Ada berapa orang pendaftar teknik sipil di SMA Negeri 6. Nah, kemudian ada 6 orang misalnya. Siapa peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6-nya. Dan patokannya, mata pelajarannya adalah sama seperti SMPTN. Sama cara memeringkatnya seperti SMPTN kemarin, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Untuk yang IPA, yang IPS, matematika, fisika, kimia, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Jadi itu patokannya. Ya, tetap cara sekolah untuk memeringkat seperti itu. Nah, bedanya adalah kalau nanti kalian sudah diumumkan peringkatnya, maka silahkan kalian untuk mempertimbangkan kembali. Kalau Anda bukan peringkat pertama, apakah Anda mau berganti jurusan? Gitu ya. Nah, karena untuk Politeknik Negeri Samarinda ini, kita insya Allah sudah bisa prediksi siapa yang diterima. Kemungkinan besarnya. Dia akan mengambil yang peringkat tertinggi. Ya, peringkat tertinggi dari berdasarkan nilai rapot yang tadi, karena yang diinput nanti cuma 6 mata pelajaran yang tadi saja. Bedanya sama SMPTN 14 mata pelajaran. Kalau Poltek ini dia berapa? 6 mata pelajaran saja.
Nah, kemudian untuk cara-caranya, tahapannya nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nanti yang ini juga akan saya bagikan. Prinsipnya sama, nanti kalian saya bagi akun. Jadi sekolah bikinkan akun dulu. Jadi setelah clear siapa aja yang mau daftar Poltek, siapa aja yang mau daftar universitas, nanti masing-masingnya kita akan bagi akunnya. Jadi yang mau daftar Poltek udah fix nih, nggak nyabang ke universitas, nggak ke yang lain, nggak Pak. Kami cuma mau yang ini aja. Ya udah, kita kasih akunnya, kita kasih lihat di sana dia peringkat berapa. Selain yang diumumkan, dia juga bisa lihat angka nilai rapot yang diinputkan. Itu kemudahan yang luar biasa di SMA 6. Jadi SMA 6 itu akan membuatkan sebuah printout yang isinya akun, kemudian nilai rapot kalian yang bisa diinputkan. Nilai rapot yang diinput, kalau SN kemarin kan nilai pengetahuan saja. Nah, kalau Poltek ini nilai pengetahuan dan keterampilan. Ya. Nah, kisarannya sama bulan Januari juga. Ya, ini Januari juga. Nah, kemudian nanti ada pengiriman nggak sih? Ya. Nanti berkas fisiknya, selain ada yang diupload, juga ada yang dikirim ke Politeknik. Kalau kita lagi nggak pandemi, bisa langsung datang ke Polteknya, karena nanti bukti penerimaan berkas fisiknya itu akan diupload juga di halaman pendaftaran kalian. Tapi kalau misalnya masih pandemi, itu ngirimnya lewat pos. Ya. Kemudian bahkan karena pandemi ini kemarin, jalur ujian tulisnya pun mau tidak mau terpaksa harus lewat lewat jalur rapat juga jadinya. Kita buka lagi yang lainnya. Dan sangat diutamakan juga memiliki prestasi ya, Nak ya. Jadi kalau kalian punya prestasi, nah kalau di sini lebih fleksibel sih. Nah, ini kelihatan nggak yang gambar yang barusan ini? Nggak kelihatan. Oh ini. Nah di sini juga bisa menambahkan 3 prestasi akademik, ya kurang lebih sama prinsipnya. Namanya juga jalur rapot. Pendaftarannya dari bulan Januari sampai Maret. Nah, ini berkas-berkas yang harus disiapkan, fotokopi rapot. Jadi nanti rapotnya kalau memang kalian mau niat ke Poltek, itu sudah harus mulai fotokopi rapot dan legalisir. Akta kelahiran itu juga akan diupload, kartu keluarga juga tuh ini belum dimasukkan di sini. Nanti ada itu. Surat keterangan penghasilan orang tuanya itu juga nanti diupload. Ya. Poltek. Nah, nanti juga kalian bisa cek di di Instagramnya ya. Di Instagramnya saya buka dulu. Akun saya. Yang LTMPT kemarin sudah ada yang pada follow belum? Instagramnya LTMPT. Sudah, Pak. Oke, di sana. Sudah, Pak. Di sana nanti kalian bisa lihat informasi-informasi tentang SNMPTN ya. Oke, kita coba buka Instagram di sini.
Habis lagi masuk. Sudah aja lah. Laptop yang satunya yang saya buka. Oke, tentang Poltek prinsipnya kurang lebih sama nak ya dengan SMPTN. Bedanya nanti kampus-kampus yang dituju adalah politeknik. Coba kita buka di websitenya saja. Kemudian masih bisa diakses. Start dulu. SNMPN. Website geser. Duh, kok nggak kebuka? SNMPN. Oh, websitenya sudah ditutup, nah. Karena lagi bukan pendaftaran, jadi nggak bisa diakses. Nanti lihat di Instagramnya. Di Instagram, untuk SMPN tadi, dia kita bisa lihat di, oh ini SBMPN, sorry. SNMPN, Politeknik, oh iya benar-benar. Ya, ini akunnya Politeknik ahlinya ya. Nah, di sini kalian bisa dapatkan informasi-informasi. Ini kan memang sudah ditutup ya, jadi memang websitenya sudah nggak bisa lagi diakses. Tapi kalian masih bisa cari informasi-informasi yang cukup banyak di sini, karena websitenya udah ditutup. Ya. Nah, jadi jadwal apa saja bisa kalian dapatkan. Contoh kita cari, ada nggak ya Samarinda ya? Ada lah pasti. Nah, ini dia. Politeknik Negeri Samarinda. Tapi kalian juga bisa langsung akses ke websitenya ya. Sebenarnya kalau websitenya terbuka, itu kita bisa lihat daftar peluang jurusannya. Jadi misalnya jurusan ini ada berapa orang yang dicari, kemudian apa saja persyaratannya. Ya nantilah, next time lah kita coba cari secara pelan-pelan. Semoga nanti ketemu. Kemudian sambil ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjut ke SPAN, PTKIN, ke STAIN. Untuk Poltek, pertanyaan tentang Poltek deh, boleh silakan. Gak ada? Tadi yang mau masuk Poltek, gak ada yang mau tanya? Nah, ini jurusan yang ada di Poltek Samarinda. Silakan kalau ada yang mau tanya langsung aja potong aja nggak apa-apa. Jurusannya ada teknik, kimia, elektro, akuntansi, bisnis, mesin, sipil, desain. Ini tinggal dibuka aja ya. Jadi websitenya di polnes.ac.id. Untuk yang SST ini artinya sarjana terapan ini diploma 4 setara dengan sarjana. Kalau yang D3 tadi itu gelarnya nanti AMD, kalau yang D4 sarjana sains terapan. Beda masa studinya ya. Kalau yang D3 kurang lebih 3 tahun, kalau yang sarjana terapan paling cepat 4 tahun. Tapi di Poltek ini cukup apa ya? Ya bisa dikatakan SMK lah. Jadi kalian nanti kalau datang, kalau kuliah di sana itu menggunakan seragam. Kemudian masalah absensi jadi prioritas juga gitu ya. Jadi kalau nanti kalian misalnya sering tidak hadir, itu biasanya akan lebih sering terbit ininya apa namanya surat peringatan karena tidak hadir. Baik, yang Poltek nggak ada pertanyaan? Kita masuk ke yang berikutnya deh, nanti boleh sambil ditanyakan. Masuk yang ke IAIN, jalur rapot lagi ya. Jalur rapot lagi untuk yang IAIN.
Oke, laptopnya mulai lelah. Ada namanya SPAN PTKIN, ya. Ini prinsipnya, cara kerjanya, sekolah akan menginput nilai rapot juga lebih awal, kemudian nanti membagikan akun kepada siswa-siswa yang berminat. Jadi kita kenali tadi ada SNPTN, ada UTBK atau SBMPTN, kemudian ada SNMPN ya untuk jalur rapot yang ke Poltek. Kemudian nanti kalau jalur tulisnya yang Poltek itu namanya SBMPN ya. Nah, sekarang ada SPAN PTKIN untuk jalur rapot dan UMPTKIN untuk jalur tes tulisnya. Dan ada UMAN untuk yang mandiri. Ini yang mau ke IAIN, STAIN, UIN di seluruh Indonesia. Tapi di jurusan keagamaan. Seperti di UIN Malang, itu juga masuk di sini. Tapi kalau sudah depannya U, sama seperti UMKT. Jadi kalau dia sudah menjadi universitas, maka pembelajarannya sudah umum. Jadi di UIN Malang itu ada kimia, ada kesehatan ya, di samping jurusan-jurusan keagamaan. Nah, untuk jurusan-jurusan yang umum tadi itu lewat jalur SMPTN dia. Tapi untuk jurusan keagamaan lewat SPAN PTKIN dia masuknya. Ini jelas nggak sih atau kurang zoom ya? Oke, yang berikutnya mana tadi? Set. Nah, kalau di IAIN Samarinda, ini adalah beberapa jurusannya. Yang syariah, adab dan dakwah. Kalau tarbiyah dan ilmu keguruan ini buat menjadi guru ya. Makanya ada pendidikannya. Nanti bisa menjadi guru di sekolah dasar ataupun sekolah-sekolah seperti MI, MAN, MTS ya. Biasanya nanti kalau ada formasi penerimaan pegawai negeri sipil untuk Kementerian Keagamaan, nah itu kalian bisa mendaftar dengan berbekal ijazah yang ini. Karena memang segmennya ke sana. Ada yang mau mendaftar ke EIN? Ada rencana saja atau ada yang mau bertanya saja silahkan. Monggo. Enggak kelihatan. Ini gambarnya kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Oke. 15 menit lagi kita nanti masuk ke Telkom ya. Nah, kemudian oh iya. Nah, sambil saya kasih kabar dulu. Nah, jadi yang bisa kalian lakukan sekarang adalah kalian itu bisa mempersiapkan diri. Jadi kita bisa coba simpulkan sedikit lah ya sebelum kita lanjut ke materi yang lain. Oke, ayo terbuka. Oke, komputernya nggak mau diajak kerjasama. Saya coba share screen. Jadi buat kalian itu punya peluang masing-masing untuk memilih antara SMPTN, SNMPN, atau SPAN PTKIN. Ini hanya bisa memilih salah satu saja. Ya, nggak bisa sekaligus.
Nah, yang kedua, untuk jalur tes tulisnya, kalau SNMPTN berarti nanti jalur tes tulisnya adalah UTBK, SBMPTN. Kalau ujian tulis yang untuk Poltek, namanya SBMPN. Untuk yang IAIN atau STAIN, namanya UMPTKIN. Nah, yang di sini ketiga-tiganya gratis. Yang di sini berbayar. Ya. Nah, oleh karena itu kalian bisa mendaftar ke negeri lewat jalur-jalur yang ada ini. Nah, tapi biasanya juga di beberapa kampus-kampus yang cukup sudah ternama, mereka biasanya juga membuka namanya jalur-jalur seperti jalur mandiri, ada jalur prestasi. Saya masih bisa nggak ya buka ya, ntar ya, saya cek dulu. Ada dulu di websitenya UGM. Itu mereka punya beberapa contoh jalur seleksi yang memungkinkan kalian untuk mendaftar. Bukan hanya lewat SN, internetnya kenapa? Nah, saya share yang websitenya. Nah, ini contoh kalau kita masuk ke website Universitas Gadjah Mada, ya, dia punya beberapa ragam seleksi. Ada SN, SB, Mandiri, jalur prestasi. Kita lihat coba jalur prestasinya bagaimana. Nah, ada penelusuran bibit unggul kemitraan, berarti ada kerjasama sebelumnya. Ada juga buat yang tidak mampu, bisa masuk ke UGM lewat prestasi yang dia miliki. Atau dia memang punya prestasi juga sendiri. Nah, prestasi tersebut, tapi prestasinya cukup tinggi ya biasanya yang dia minta. Dia minta tingkat, ini dia. Ini beberapa cabang prestasi yang bisa masuk UGM. Atletik, bola basket, yang seni juga ada. Semacam ya. Nanti kalian bisa buka websitenya. Masuk di UGM itu klik di bagian pendaftaran, ada menu pendaftaran. Buka di sana. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mohon izin nih. Masih menyampaikan materi dulu Pak Hendri. Boleh, tidak apa-apa Pak. Tes dulu, oke. Ya. Iya. Sambil disimak. Ini biar sambil mengumpulkan anggota-anggota dulu nih. Ini yang hadir Pak Hendri sebagai informasi. Berapa orang nih? Cek. Ada 59. 59 orang. 59 orang. Insya Allah nanti masih bertambah lagi. Boleh, siap. Saya tunggu aja. Nanti saya alihkan ini hostnya ke Bapak Pak ya. Jadi nanti Bapak mudah untuk share-share-nya dari sana. Oke, boleh. Siap. Saya lanjut dulu Pak, sedikit Pak, tinggal dikit ya lagi. Ya, silakan. Saya siap-siap dulu ya. Ya. Nah. Ya. Oke, kembali anak-anak sekalian. Sekarang kita sudah tergabung juga dengan Pak Hendri Gustaman. Beliau adalah nanti dari pihak Telkom University yang akan juga sharing. Nah, yang mau saya sampaikan di bagian ini, kenapa saya tadi memperlihatkan beberapa jalur tadi, artinya kalau dari sekarang kalian sudah mempersiapkan diri, mencari banyak-banyak informasi, maka sebenarnya kalian tuh punya beberapa peluang untuk bisa mengikuti beberapa jalur pendaftaran. Ya, jadi kalian bisa daftar ke A, ke B, ke C, ke D, ya, kecuali jalur rapot ya, yang negeri. Nah, kenapa bisa dikatakan gitu? Supaya nanti kalian tuh punya beberapa pilihan. Contoh dengan kalian ikut yang jalur untuk ke negeri, dan juga tidak lupa kampus luar negeri ya. Luar negeri di sini adalah apa? Swasta, ya. Jadi nanti ada masuk kategori lagi di sini swasta. Nah, swasta pun kita nggak boleh asal pilih gitu loh. Jadi yang swasta itu
juga kita harus cari yang betul-betul kalau identik kata swasta itu mahal, tapi kalau outputnya sesuai saja, artinya outputnya Anda begitu lulus langsung dapat pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan, maka itu kan jadi nggak sia-sia gitu ya. Saat Anda mulai bekerja, pekerjaannya pun sesuai dengan apa yang Anda pelajari selama ini. Nah, maka ini yang saya mau sampaikan kepada kalian adalah selain kalian mencoba jalur rapot, cobalah juga jalur tes tulis yang ke negeri. Dan juga ikutilah pendaftaran ke kampus-kampus swasta. Nanti kalian coba searching, cari kampus swasta itu yang mana saja. Nah, ada beberapa alasan kenapa pagi ini kita mengundang pihak dari Telkom University untuk hadir, karena biasanya setiap tahun tahun kemarin kita mulai itu Telkom University sudah datang ke SMA Negeri 6. Dan alhamdulillahnya hampir setiap tahunnya kita punya alumni yang masuk ke sana. Nah, jadi dan alhamdulillahnya semuanya feedback-nya atau report mereka kepada kami semuanya ya fine-fine aja, karena bisa dikatakan bahwa salah satu kampus swasta yang terbaik adalah Telkom University. Nanti dijelaskan lebih jelas sama Pak Henry. Itulah artinya sekolah pun dalam memilihkan kampus swasta yang ingin promosi ke sekolah kalian, ke sekolah ini pun kami juga pilih-pilih. Nggak sembarangan. Oh, sebenarnya banyak beberapa kampus swasta yang udah minta untuk bisa sosialisasi ke kita, seperti inilah momennya. Tapi kali ini bukan dari sana yang minta, tapi SMA 6 yang minta. Ini menunjukkan bahwa kita ingin memberikan kualitas yang baik kepada kalian, sehingga kalian bisa milih. Nanti kalian itu maunya bagaimana? Maunya kalau nanti di antara pilihan negeri yang kalian inginkan, maka kalian pun bisa memilih swasta, sehingga nanti misalnya nih dapat opsi kalian diterima di kampus negeri 1, kampus swasta 1, ya. Nah, nanti tinggal milih mana yang mau kalian pilih. Itu kembali kepada kalian. Semuanya pilihannya kembali kepada kalian. Makanya pergunakan bulan Oktober, November, Desember untuk betul-betul cari informasinya. Dan kampus-kampus selain negeri, yaitu swasta, juga membuka jalur rapot. Kalau kalian kemarin sudah pernah buka link yang saya kasih, itu ada namanya SMB Telkom University, di sana juga pakai jalur rapot. Dan mata pelajaran yang diminta juga tidak semuanya. Ya. Nah, kurang lebihnya yang ingin saya sampaikan adalah itu. Sebagai awal, nanti seperti biasa, kalian bisa lanjut lagi dengan mengajukan beberapa pertanyaan di link pertanyaan-pertanyaan yang kuliah, yang mohon maaf belum sempat saya balas juga misalnya, tapi silakan diajukan di sana, nanti saya akan coba mudah untuk membacanya. Sebelum saya akhiri sesi saya, ya, saya minta kesediaan kalian untuk masih bisa bertahan, ya, sampai presentasi dari Telkom University-nya selesai. Bapak juga akan tetap menemani kalian di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke Telkom University? Silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, monggo silakan. Kalau yang masalah bidik misi itu gimana? Oh iya, benar. Oke, kita langsung buka aja deh websitenya. Nah, ini adalah website KIP Kuliah ya. Namanya sekarang sudah nggak ada lagi bidik misi, diganti dengan KIP Kuliah. Jadi di sini kalian bisa baca beberapa informasi-informasinya. Kalau mau dapat panduannya juga bisa download di sini ya. Ini tinggal diklik aja, di download aja. Dan untuk pendaftarannya memang belum dibuka, tapi ini kalian bisa ancar-ancar nih. Kapan pendaftaran akun? Bulan Februari. Itu bulan Februari tahun 2021 nanti sudah bisa dimulai. Healthy, nggak usah coret-coret. Nah, kemudian SMPTN, ya. Untuk pendaftaran SMPTN itu maksudnya nanti kalian kan bikin akun nih. Bikin akun udah jadi, selesai. Nanti ada namanya menu pilih seleksi. Seleksi kamu mau daftar KIP kuliahnya di jalur apa? Oh, SMPTN. Mulainya nanti bisa pilih seleksinya tanggal 2 Maret. Kalau yang mau ke Mandiri, tanggal 18 Mei. Kalau yang mau jalur rapot ke Poltek, 25 Februari. Kalau yang untuk UTBK, 18 Mei. Yang untuk tes tulis Poltek, 18 Mei juga. Yang Mandiri PTS, 8 Juli. Ya.
Nah, nanti kalian bisa juga tuh sambil tanya ke Telkom University, bisa nggak sih pakai KIP kuliah? Nah, nanti dijelaskan sama Pak Hendri itu. Yang kamu mau tanyakan tentang KIP kuliahnya gimana, Nak? Halo? Yang bertanya tiba-tiba menghilang. Halo? Yang cara mendapatkannya Oh, kalau cara mendapatkannya pasti dimulai dengan membuat akunnya, ya, membuat itu akunnya. Kemarin kan saya ada nge-share tentang itu ya, grup Telegramnya ya. Sudah ada yang mulai pada gabung? belum. Oke, nanti Bapak kirim ulang lagi. Nanti di grup Telegram itu memang sih banyak percakapan ya. Kalau Telegram kan berarti nanti kalian akan dapat bacaan dari pertama. Ya mau nggak mau sih kita memang harus cermat dibaca dulu. Nanti panduan yang ada di sini kamu bisa download dulu untuk memiliki pemahaman awal dulu ya. Ini bisa di-download dulu, nanti kalian lihat bagaimana, apa isinya, penjelasannya. Nah, ini bisa di-download nih. Ini dibaca dulu ya. Intinya setelah dibaca, semua orang bisa daftar. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di pertemuan kemarin bahwa untuk KIP kuliah itu ada batasan-batasannya. Jadi yang dianggap tidak mampulah yang sangat diprioritaskan. Atau yang sudah memiliki kartu KIP KIP, nah itu juga diutamakan. Yang belum gimana Pak? Tetap bisa daftar. Nanti Anda cukup bikin akun, nanti kemudian ikuti semua penjelasan-penjelasan di dalamnya. Oke, saya pikir itu dulu. Ada lagi pertanyaan lain? Saya masih punya 5 menit nih sebelum kita masuk. Cukup? Cukup, Bang. Pak, saya mau tanya lagi. Oh ya, silakan. Kalau KIP kuliah itu yang dapatkan itu harus memiliki potensi akademik gitu nggak, Pak? Oh, sangat diutamakan sih punya, tapi kalau untuk mendaftar dan memiliki akunnya siapa saja bisa. Terutama yang paling penting adalah yang tidak mampu. Masalah prestasi itu nanti menjadi prioritas untuk memperbesar peluang diterima di kampusnya. Artinya begini, kalau Anda bisa bikin akunnya, bukan berarti otomatis Anda akan dapat beasiswanya. Beasiswa itu akan didapatkan kalau Anda waktu daftar kuliah, pakai KIP kuliah, itu diterima. Maka beasiswa KIP kuliahnya dapat. Tapi kalau akun Anda sudah jadi, kartu KIP kuliah Anda sudah, kartu peserta KIP kuliah Anda sudah jadi, Anda mendaftar kuliah dan tidak lulus dalam seleksi jalur, apakah itu rapot, apakah itu tes tulis, maka beasiswanya juga nggak dapat, walaupun akunnya ada. Ya, jadi masalah bisa bikin akun, semua orang bisa, bagi yang tidak mampu bisa. Nah, prestasi, apa fungsinya? Prestasi fungsinya untuk memperbesar peluang kalian diterima di kampus dan di jurusan yang kamu inginkan. Gitu ya? Oke. Begitupun juga dengan nilai rapotnya. Gitu ya. Kalau nggak punya prestasi, nilai rapotnya juga kalau mau besar peluang diterimanya dan dapat beasiswanya ya harus tinggi juga. Sehingga nanti kampus yang waktu kamu daftar, ngecek data kamu selain punya KIP, juga bisa lihat, oh akademiknya bagus kok nih. Nah, bisa diterima. Kira-kira begitu. Oh, jadi yang dilihat itu prestasi akademik aja nggak, Pak? Akademik, non-akademik, tergantung jurusan yang kamu tuju nanti dan kampus yang kamu tuju nanti. Kalau dia SNPTN, rapot, dan prestasi. Akademik ataupun non-akademik yang kamu miliki. Yang sesuai dengan jurusan yang kamu pilih. Poltek pun begitu. Gitu ya. Oh iya, Poltek itu juga nanti kalau berdasarkan data yang Bapak miliki, untuk Poltek, kalau kalian lihat alumni-alumni kemarin ya, itu di tahun 2020, di jurusan Poltek cuma ada satu, kecuali KPNK. Ya, jadi peluangnya, makanya kita nanti urutkan peringkatnya, siapa yang terbaik. Jadi nanti jelas posisi dia diterima atau tidak. Begitu, dan itu pun berlaku untuk yang IAIN, STAIN tadi. Jadi dia juga sekarang sudah memilih cuma satu-satu gitu ya buat jalur rapat. Jadi jalur rapat sudah semakin selektif. Oke.
Saya pikir dari saya itu saja dulu nak ya. Nanti kita sambung lagi di grup WA saja. Sekarang waktu dan kesempatan Bapak akan berikan kepada Pak Hendri Gustaman dari pihak Telkom University untuk memaparkan materinya. Saya sekali lagi meminta dengan sangat kepada kalian semua untuk bisa tetap hadir di sini sampai acara ini berakhir. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadikan ya. Langsung nih Pak Hamrin. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Bandung, selamat menjelang siang di Samarinda ya. Ya. Terima Selamat kasih Pak siang. Hamrin. Silaturahim kita tetap terjalin walaupun antar pulau. Betul kata Pak Hamrin, saya sudah beberapa kali datang ke Samarinda, bahkan sudah 7 tahun. Ketika kalian masih SMP, saya sudah sering ke Samarinda bolak-balik. Ketemu dengan Pak Hamrin ini, kalau saya katakan bukan lagi sebagai guru BK, kalau Pak Hamrin, sebagai sahabat saya, bukan saudara saya, karena sering ke sana juga ketemu disambut oleh beliau. Ini satu kehormatan, ternyata Telkom University mendapatkan kesempatan presentasi. Pak Hamrin, terima kasih banyak ini. Siap. Ya, senang sekali bisa presentasi. Kalau tahun kemarin presentasi di ruangan aula Pak ya, di Lab fisika, Pak. lab fisika ya, lab fisika. Jadi saya masih ingat kondisinya ketika di sana sudah sangat asri lah. Saya bilang Pak Hamrin, ini banyak kesamaan antara Telkom University dengan 6 Samarinda ini. Karena ternyata memang asri, bangunannya juga memang kelilingi pohon-pohon yang rimbun. Telkom University juga sama seperti itu. Jadi cukup banyak kesamaan. Nah, alhamdulillah tadi menurut laporan juga banyak yang sudah kuliah di Telkom University. Ini secara perlahan artinya Telkom University sudah semakin semakin melebarkan sayapnya dalam dan luar negeri yang pasti ya. Amin. Dan satu hal yang sangat membuat saya sedih adalah tidak bisa berhadapan langsung Pak di sana. Karena situasi pandemi seperti ini memang membuat jarak itu semakin lebih berarti, Pak. Betul. Harapannya sih bisa ketemu di sana, kita bisa ngobrol. Saya biasanya bercanda-bercanda sambil berdiri dan lain sebagainya. Teman-teman tertawa. Nah, sekarang agak sedikit dibatasi begitu. Tapi yang pasti semoga teman-teman semua yang dari 6 Samarinda ini diberikan kesehatan dalam keadaan yang sangat fit. Amin. Untuk menghadapi hari-hari ini ya. Jadi yang pasti satu jangan menyepelekan COVID-19 gitu. Betul. Ini langsung ya. Jadi waktu saya berapa menit Pak Hamrin? 2 hari? Mungkin kurang lebih 1 jam lah Pak. 1 jam, oke. Akan Nanti kan saya ada habiskan sesi dalam diskusi kan. Oke, saya akan habiskan dalam waktu 45 menit lah. Secara singkat, padat, ngebut, dan kita adakan sesi tanya jawab. Yang pasti nanti pada saat saya melakukan presentasi, apabila teman-teman ingin memberikan pertanyaan, oke boleh, langsung aja potong pembicaraan saya. Karena saya lebih enak seperti itu, jadi kesannya komunikasi dua arahnya terbangun, Pak. Siap. Kalau cuma saya terus yang bercerita, wah kayak nonton berita ya, nggak bisa dipotong. Nah, oke ya, setuju ya? Oke, kita mulai. Sip, sudah muncul ya di sana ya? Siap, tampil. Sudah tampil. Oke, ini Telkom University, jadi sengaja tidak saya full screen. Saya yakin teman-teman semua sudah mengetahui tentang Telkom University, baik sekarang kan udah enak zamannya ya, sudah melalui zaman semua digital. Cuma tinggal nyari di internet, di rumah, dimanapun, semua sudah ada Telkom University. Tapi yang belum tahu adalah, dan yang belum dirasakan adalah ketika teman-teman merasakan suasana kuliah di Telkom University. Itu ya. Nah, ini saya. Boleh di-follow Instagram-nya, boleh di-follow Facebook-nya. Saya Hendri Gustaman, alumni Desain Komunikasi Visual tahun 2002. Jadi usia saya sudah cukup matang ya, Pak Hamrin ya, sudah cukup melebihi, sudah 30 plus lah. Alhamdulillah ketika lulus saya mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik dari Desain Komunikasi Visual Telkom University di tahun 2006. Ini sebuah prestasi yang tidak akan saya ulang 2 kali, kecuali saya kuliah S1-nya 2 kali, Pak. Dan belum tentu juga saya bisa mendapatkan predikat yang sama. Nah, saya sekarang menjabat sebagai manajer area untuk wilayah Banten dan Sulawesi Selatan. Tapi mengapa kok presentasi di Samarinda? Karena tetap tidak bisa kami tinggalkan Samarinda. Kalimantan tetap saya pegang.
masa peralihan, tapi untuk presentasi bolehlah, saya dimanapun saya siap. Gitu. Dan ini tentang background saya, jadi jangan sampai ketika saya datang ke Seman 6 Samarinda tahun kemarin juga, saya selalu bilang, ini jangan-jangan Pak Hamdin kenal dengan saya ketika di depan, atau turun dari bandara, Mas mau nggak presentasi Telkom University? Nah, saya Hendri Gustaman, saya lahir di Pandeglang, 16 Juni 1985, Pandeglang, Provinsi di Banten. Saya SD, SMP, SMA, semuanya di Pandeglang, kuliah di Telkom University. Oh iya, saya juga hampir lupa, di sini memperkenalkan Pak Unang Sobana, ini sebagai koordinator untuk roadshow di Seman 6, ada Pak Unang, semoga bisa melambaikan tangannya. Nah, ketika SMA, SMP, SMA, ini teman-teman saya katakan, modal organisasi itu sangat akan terpakai ketika setelah lulus dari SMA, setelah lulus dari kuliah. Organisasi ini akan sangat terpakai dan akan sangat terasa diperlukan ketika berada di lingkungan masyarakat. SMA, SMP, saya ketua OSIS, SMA ketua OSIS, penyiar radio juga di Paranti FM, dan tim transisi Telkom University. Kalau di luar itu, saya iseng-iseng ikut ada lomba. Nah ini saya sarankan teman-teman kalau ada lomba-lomba yang memang sekiranya minat bakatnya ada di sana, ikut aja nggak apa-apa, nggak usah menang, nggak usah berharap menang. Yang pasti ikut dulu aja untuk ajang pengalaman. Saya juara 3 Aceh Nong Pandeglang, juara 3 lomba hackathon. Hackathon itu lomba aplikasi tingkat Jawa Barat, alhamdulillah juara 3, lalu finalis acara yang tidak akan saya sebutkan, dan terakhir adalah lulusan Desain Komunikasi Visual Telkom University. Alhamdulillah ini sebuah pencapaian yang dilalui bertahun-tahun dan cukup banyak perjuangan. Sip, itu ya perkenalannya. Jadi panggil saja saya, boleh Bapak, boleh Om, boleh Mas, boleh Kakak. Nah, tapi kalau Kakak jangan sering-sering, nanti saya ngerasa lebih muda terus. Nah, ini pertanyaan besarnya adalah, mungkin Riana di sini bertanya, mungkin Mas siapa lagi yang di sini nanya, kenapa sih harus Telkom University? Pak Hamdin, kenapa sih harus mendatangkan Telkom University? Saya tidak ingin mengulang kalimat Pak Hamdin tadi yang mengatakan bahwa perguruan tinggi yang didatangkan adalah yang terbaik. Itu penilaiannya silakan dari teman-teman. Kalau misalkan dari Samarinda mengatakan bahwa Telkom University sebagai PTS terbaik, alhamdulillah. Artinya apa yang kami bangun selama ini memang sudah mendapatkan pengakuan yang sangat luas di masyarakat. Dan mengapa harus ke Telkom University? Ini pertanyaannya. Jauh-jauh saya dari Samarinda harus ke Bandung, ke Pulau Jawa, jauh dari orang tua, ke Telkom pula. Kenapa nggak ke PTN? Nah, pasti pertanyaannya seperti itu ya. Ini juga sama, pertanyaan yang terbangun oleh saya ketika kelas 12. Saya maunya ke ITB, saya maunya ke IPB, saya maunya ke Unpad. Tapi kembali lagi, saya ingin kuliah di sana, tapi kampusnya nggak mau nerima saya. Ya akhirnya saya nyari kampus yang mau nerima saya. Alhamdulillah saya kuliah di Telkom University. Daftar melalui jalur ujian tulis, dan alhamdulillah saya sebenarnya mantan peraih beasiswa 4 tahun di Telkom University. Jadi 4 tahun kuliah di Telkom tidak bayar sama sekali. Itu satu buah pencapaian yang tidak dapat terulang 2 kali. Sip, kita lihat apa sih yang ada di Telkom University. Kita lihat dalam tayangan berikut ini. Tidak tayang videonya, Pak. Ya? Tidak tayang video. Berbayang ya? Iya. Agak nge-lag ya? Mungkin share screen-nya diganti ke video kali, Iya. Pak. Ini kan share Oke, screen-nya ke saya buka PowerPoint. ini. Saya masih PowerPoint ternyata. Iya. Ini nih kalau. Nah, sebentar ya, kita share dulu. Kita lihat video Telkom University. Ini supaya teman-teman nanti ketika masuk ke Telkom University juga merasakan, oh seperti ini loh Telkom University itu. Nah, sudah muncul ya? Siap. Ini Telkom University. Ada kolam renang loh. Ya, itu danau, bukan kolam renang. Ini perpustakaan terbesar, terluas, perguruan tinggi swasta di Jawa Barat, bahkan mungkin di Indonesia.
Nah, ini adalah masa orientasi mahasiswa baru. Bandung Technopark, pusat riset terbesar di Jawa Barat. Ini asrama. Oh, ada ini skopnya.
Ya, itu ya, sekilas tentang Telkom University. Jadi harapannya adalah tadi di video endingnya dilihat ada yang pakai jas alma mater. Harapannya adalah dari Semanam sama Samarinda semakin banyak yang menggunakan jas alma mater warna marun tadi dan menggunakan logo Telkom University. Amin. Oke, selanjutnya adalah pilihan mengapa harus ke Telkom University adalah salah satunya yang menjadi pertimbangan teman-teman. Alhamdulillah Telkom University di tahun 2019 dan 2020 ini mendapatkan predikat ya. Jadi ini predikat yang belum berubah, bahkan dipertahankan sebagai perguruan tinggi swasta nomor 1 di Indonesia. Ini alhamdulillah satu prestasi yang belum digoyahkan oleh PTS manapun. Salah satu andilnya adalah dari rekan-rekan dari adik-adik SMA se-Indonesia, bahkan dari guru-guru BK. Tanpa peran dari guru BK, dari siswa yang daftar ke Telkom University, maka status PTS ini dan akreditasi A tidak akan pernah tercapai. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya dari Telkom University untuk semua pihak, terutama dari Semanam Samarinda, dari guru BK-nya juga yang sudah memberikan kontribusi terhadap Telkom University. Jadi intinya teman-teman kalau misalkan nanti ada kampus lain bertanya dan presentasi juga kami PTS nomor 1 di Indonesia, tanyakan versinya versi mana. Kalau Telkom University versi Ristek Dikti. Jadi lembaga yang memang menaungi perguruan tinggi di Indonesia. Berikutnya adalah ini QStar, tidak semua perguruan tinggi meraih bintang internasional. Kalau Telkom University alhamdulillah mendapatkan bintang internasional juga. Kalau dilihat di sini, posisi 1 adalah Telkom University. 2 dan berikutnya saya tidak akan menyebutkan karena itu adalah PTN semua. Kalau saya sebutkan berarti saya digajinya double oleh mereka. Jadi alhamdulillah Telkom University sebagai posisi 1. Lalu berikutnya adalah yang menjadi pertimbangan teman-teman mengapa harus ke Telkom University. Ini ada kesamaan antara Semanam Samarinda dengan Telkom University. Kita sama-sama dinaungi oleh pepohonan yang sangat rimbun. Dan Telkom University meraih posisi 9 nasional sebagai perguruan tinggi swasta dan PTN yang kampus hijau lah, green metric-nya di Indonesia. Jadi inilah sekilas nanti akan menjadi tempat kuliah teman-teman. Ada sarana untuk refreshing, selain sarana utamanya adalah perkuliahan di ruangan kelas. Dan berikutnya ini, ketika ditanyakan Telkom University, Pak, saya kenapa sih harus ke Telkom University? Bapak presentasi Telkom University di hari ini. Karena kami memiliki 37 program studi dan 81% itu didominasi oleh akreditasi A. 14%-nya masih B, 5%-nya masih C. Loh, kok masih ada C? C ini adalah program studi yang memang baru berdiri dan belum memiliki lulusan sebagai syarat untuk terbitnya akreditasi. 7 fakultas, 3 teknik, 2 manajemen, 1 ilmu terapan, dan 1 desain. Lalu kami juga memiliki 3 jenjang sebenarnya di Telkom University. Ada jenjang D3, S1, S2. Bahkan sebentar lagi kami akan buka S3 khusus informatika. Ini yang menjadi satu informasi yang sangat penting untuk teman-teman. Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan masuk Telkom University hanya masuk ke D3, kami juga punya lanjutan dari D3 langsung ke S1. Bahkan dari S1 bisa langsung ke S2. Ada namanya program Fast and Direct Track di Telkom University. Alumni, nah ini yang harus menjadi satu pertimbangan sangat matang oleh teman-teman kelas 12 adalah alumni. Telkom University memiliki alumni lebih dari 53.000 orang, termasuk saya. Tersebar di lebih 30 negara di bumi ini. Yang menjadi pertimbangan di sini adalah mengapa sih ikatan alumni ini harus diperkuat? Tujuannya pertama adalah untuk rekrutmen. Nah, biasanya kalau alumni sudah bekerja di perusahaan dan mapan, lihat adik angkatannya lulus, pasti akan direkrut terlebih dahulu alumni dari kampus tersebut, atau bahkan pada saat magang pun itu sudah dilakukan sudah dikasih ciri lah. Oh ini nih Hendri Gustaman, oh ini nih Mas Unang, wah ini kayaknya udah bagus nih pada saat magang. Nanti ketika melakukan lamaran pekerjaan sudah otomatis nanti udahlah masuk aja di sini. Dan yang kedua adalah beasiswa alumni. Nah, jangan khawatir. FAS, Forum Alumni Universitas Telkom juga memiliki satu kepedulian terhadap alumni. Jadi tidak hanya merekrut, tapi juga nanti akan memberikan bantuan berupa biaya pendidikan, tapi nanti disortir dulu. Yang mana nih yang layak mendapatkan beasiswa pendidikan dari alumni Telkom University. Ini mungkin tidak dilakukan oleh alumni lain, ada, tapi mungkin hanya beberapa kampus saja. Lalu berikutnya, nah ini, link perusahaan yang bagian pentingnya ketika pertanyaan teman-teman mematikan Zoom hari ini, lalu tiba-tiba orang tua nanya, atau tadi ada yang lewat orang tuanya ngelirik, loh ada link perusahaan, apa itu?
beritahu ke orang tua bahwa ini adalah tempat untuk bekerja alumni dari Telkom University. Linknya dari mana? Dari alumni tadi. Kedua, kami memang Telkom University bekerja sama. Hampir setiap tahun, bahkan setiap semester ada perjanjian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Bertambah terus perusahaannya, bukan hanya perusahaan ini, bukan hanya rekrutmen, tapi juga untuk magang. Magang juga ada. Terus ada juga untuk penelitian. Karena untuk beberapa perusahaan memang dibutuhkan peneliti-peneliti dari Telkom University. Nah, misalkan, nih, saya ambil contoh Telkomsel, janganlah, itu keluarga besar. Excel, Excel ingin mengembangkan 5G. Sekarang gaung-gaungnya 4,5G lah, masih nanggung, 5G atau bahkan 6G. Kayak mau mengejar kecepatan internetnya Korea Selatan dengan BTS-nya, kan belum mungkin nih. Tapi Excel punya dana, punya SDM, tapi kekurangan SDM mumpuni. Ternyata Telkom University ada Pak Hoirul Anwar, penemu dan pengembang 4G di Asia. Akhirnya direkrut kerjasama dengan Excel, ngebangun lah kerjasama untuk pengembangan 5G di Excel. Nah, tapi ada misi juga berikutnya. Boleh dong nanti alumni Telkom University bekerja di sini 100 orang, bisa saja. Nah itu, jadi banyak strategi, banyak jalan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi sampaikan ke orang tua, Ma, Pa, Ayah, Ibu, saya kalau lulus dari Telkom University, doakan supaya bekerja di perusahaan-perusahaan ini. Sampaikan, boleh di-capture juga ini. Berharaplah teman-teman bisa bekerja di keluarga besar Telkom Indonesia. Lalu alumni, nah ini yang pertanyaan biasanya orang tua, alah dek ngapain kuliah di Telkom, orang nggak ada yang terkenal kok. Langsung bilang, Mah, kenal nggak sama Aiman Wicaksono? Bilang saja langsung, yang selalu ada di Kompas TV, di acara ini, sebut saja. Itu adalah alumni dari Telkom University. Artinya apa? Telkom University juga banyak yang sudah menempati posisi-posisi strategis, baik di perusahaan Telkom Indonesia Group, di perusahaan BUMN, atau perusahaan swasta multinasional juga ada. Tapi memang tidak terdeteksi dan tidak mau dipublish mereka. Syukur-syukur lulusannya nanti yang akan terkenal adalah Reza Dharma Wangsa lah, itu artis, beda kan jalurnya. Tapi alumni dari desain komunikasi visual juga. Siapa saja yang terkenal? Ada Mas Aiman Wicaksono tadi dari Teknik Industri 96. Berikutnya adalah Mas Setianto Hantoro, sekarang yang menjadi Direktur Utama PT Telkomsel. Ada Mas Denny Siregar, Denny Permana, Mas Agus Winarno, dan Mas Edi Wicara. Kami menyebutnya Mas karena alumni Telkom University. Nah ini, lihatlah posisi-posisi mereka, jabatan-jabatan mereka yang sudah sangat strategis dan kebanyakan dari teknik industri dan dari teknik loh. Kenapa? Karena memang dulu Telkom University di tahun 90 sampai tahun 98 identiknya dengan teknik. Tapi bukan berarti lulusan dari non-teknik juga banyak yang tidak menempati posisi strategis. Nah ini, Dek ngapain jauh-jauh ke Telkom? Emang ada jalur apa yang dibuka? Atau gimana sih caranya untuk gabung ke Telkom? Apakah harus melalui jalur KIP tadi yang sudah dijelaskan? Saya sempat dengar sedikit Pak ya, mohon maaf menguping. Ada, nanti dijelaskan. Ada, jalur KIP di Telkom University ada, tapi nanti tahun 2021. Yang pasti teman-teman fokusnya sekarang adalah di jalur seleksi yang sedang dibuka. Namanya jalur JPA1, jalur seleksi raport, jalur prestasi akademik seleksi raport. Sudah berlangsung, penutupannya tanggal 4 Desember 2020, syaratnya cukup mudah, sangat gampang sekali, tidak menyusahkan, nilai rapor semester 1 sampai semester 4 minimal 70, lalu jurusan IPA, IPS, SMA, SMK, MA, semua bisa masuk ke Telkom University, tapi disesuaikan dengan background dari kelas 12-nya, apakah dari Saintek atau Sosum. Melakukan pembelian PIN-nya kemana? Nggak usah jauh-jauh, ke Pak Hamrin saja. Pak, saya mau daftar Telkom University, saya mau pesan PIN, boleh. Nanti ke Bapak Hamrin saja. Lalu ada sertifikat, akademik dan non-akademik. Tapi kalau bisa yang tingkatnya nasional dan internasional. Kalau yang tingkatnya kabupaten, seperti saya dulu, janganlah. Karena banyak juga yang meraih beasiswa kabupaten. PIN pendaftarannya 400.000, ini bisa memilih 5 jurusan. Dengan 400.000 ini, teman-teman bisa memilih 5 jurusan. Saya jelaskan secara perlahan, kalau dari IPA, ini bisa diacak. 400.000 ini bisa pilih 5 jurusan diacak. Teknik, non-teknik, teknik, boleh. D3 bisa. Atau mau 3 saja juga boleh. Tapi kalau dari IPS, tetap bisa milih 5 jurusan, tapi hanya untuk jurusan non-teknik. Pendaftarannya semuanya online, sangat cukup mudah. Nah ini penjelasannya adalah dari SMA, SMK, MA, IPA bisa pilih ke semua fakultas dan program studi. SMA dari IPS, bahasa dan non-teknik, SMK bisa pilih ke fakultas non-teknik. Yang tidak ada tulisan tekniknya nanti kalau buka website. Berikutnya adalah SMK teknik bisa pilih ke semua fakultas dan program studi. Kami perlakukan SMK teknik itu sebagai lulusan dari IPA.
Kami juga sekarang sedang membuka jalur beasiswa OSC. Nah, ini biasanya menjawab pertanyaan, aduh saya pengen kuliah di Telkom tapi nyarinya beasiswa. Kalau beasiswa yang diselenggarakan oleh Telkom University belum buka, belum ada. Tapi nanti pasti ada. Tapi yang sudah dibuka sekarang adalah jalur beasiswa OSC, bekerjasama dengan Metro TV. Beasiswa ini berlangsung sampai dengan 2 November. Nanti cara-cara pendaftarannya tinggal buka saja di website medcom.ac.id. Nah, ini juga saya sampaikan, mumpung sekarang zamannya lagi kuliah online, aduh saya males nih kayaknya kalau harus ke Bandung. Pak, Bu, Ayah, Ibu, saya kalau ke Bandung takutlah masih corona, atau takutlah nggak mau pisah dari orang tua. Saya inginnya tetap di Samarinda, ingin tetap sambil bekerja, kalau misalkan lulus langsung bekerja. Saya ingin tetap membangun Samarinda ini. Kami ada S1 Informatika, ini pendidikan jarak jauh. Kuliah ini adalah 100% online. Tidak ke Bandung pada saat kuliah, tapi hanya 1 kali ke Bandung pada saat wisuda. Kebayang 4 tahun kuliahnya di Samarinda terus, kuliahnya juga fleksibel, mau malam biasanya setelah maghrib baru melaksanakan perkuliahan, dan fleksibelnya dalam arti seperti ini, misalkan saya nggak bisa, ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, bilang saja ke dosennya, Pak, kayaknya untuk malam ini agak diundur 1 jam deh, bisa nggak? Nanti konfirmasi, koordinasi dengan teman-teman yang lain, oke boleh diundur 1 jam. Yang pasti perkuliahan tetap fleksibel. Pendidikan jarak jauh untuk S1 Informatika. Ini juga sistem pembelajarannya sudah sangat tidak asing ya, menggunakan learning management system. Prospek lulusannya nanti bisa dibuka di websitenya PJJ, tinggal diklik saja. Dan yang pasti ini adalah satu pilihan bagi teman-teman yang sekarang memang ingin kuliah 100% online dan hanya ke Bandung 1 kali pada saat kuliah. Pada saat wisuda, maaf. Hanya wisuda saja ke Bandungnya. Bawa orang tua, biasanya ayah dan ibu, bawa pada saat lulus dari PJJ ini. Termasuk ujian sidang skripsinya pun online. Semuanya, tidak harus ke Bandung. Kami juga ada program fast track. Fast track ini S1, S2 hanya dalam waktu 5 tahun. Kalau ada yang ditanyakan nanti boleh. Ini penjelasannya, saya jelaskan secara singkat. Keuntungan kuliah fast track ini adalah teman-teman 5 tahun langsung kuliah S2. Jadi wisudanya 2 kali, wisuda S1 dan wisuda S2. Saya jelaskan sekilas. Teman-teman nanti di semester 7 dan 8 S1 itu sudah ngambil kuliah S2 semester 1 dan semester 2. Gratis S2. Hanya bayar kuliah S1. Ketika dinyatakan lulus di S1 dan wisuda, teman-teman registrasi di semester 3 dan 4 S2. Barulah kuliah bayar di semester 3 dan semester 4. Artinya semester 1 dan semester 2 di S2 teman-teman gratis dapat beasiswa. Nah, di semester 3 dan 4-nya tetap harus bayar. Tapi itu pun dilakukan setelah dinyatakan lulus S1. Itu cukup mudah ya, jadi S1, S2. Kami juga membuka kelas internasional. Ini dibarengkan di jalur JPA 1, jadi teman-teman bisa milih kelas internasional. Kalau untuk tes TOEFL nanti ada linknya, yang belum punya syarat sertifikat. Kalau misalkan mau kursus, aduh saya mas keterima di Telkom University International Class, tapi saya bahasa Inggrisnya belum lancar. Tenang, Telkom University punya pusat bahasa. Tidak hanya bahasa Inggris, di sini juga ada bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Korea, dan bahasa Jepang juga ada. Jadi tidak hanya bahasa Inggris. Itu salah satu fasilitas Telkom University yang diberikan, termasuk pusat bahasa tadi. Nah, ini teman-teman yang menjadi pertimbangan ketika memilih perguruan tinggi. Diusahakan ketika memilih perguruan tinggi, kata Pak Hamrin tadi betul, harus, kalau saya setuju seperti ini, carilah perguruan tinggi yang mahal. Karena apa? Biasanya kalau perguruan tinggi yang mahal, ya teman-teman juga saya yakin tahu lah, ketika teman-teman diarahkan untuk memberikan pilihan antara membeli Lamborghini Aventador atau membeli Toyota Avanza, kalau untuk pacaran, saya rasa pasti pilihnya Aventador. Karena pertama keren, kedua harganya mahal, dan ketiga yang diberikan juga 100 kali lipat dari Toyota Avanza. Nah, begitupun dengan perguruan tinggi, ketika teman-teman memilih yang mahal, pasti ada feedback yang lebih dari yang teman-teman harapkan. Ekspektasinya bisa terbayarkan dengan biaya yang mahal. Fasilitasnya 55 hektar, sebenarnya 50, tapi ada 5 hektar bonus. Bonusnya untuk apa nanti akan saya sampaikan. Fasilitas yang diberikan adalah, kami memiliki bis kampus, kami memiliki sepeda untuk berkeliling seluas 55 hektar. Yang pasti internetnya 24 jam. Saya selalu bilang, bertahun-tahun saya ke Samarinda, ke kota-kota lain,
Jargon di Telkom University adalah bukan kalian yang mengejar internet, tapi kalian yang akan dikejar oleh sinyal internet. Itu yang terjadi di sini. Lalu ada bis Tayo juga, ada UKM Center, ada poliklinik. Nah, ini yang menarik adalah ketika teman-teman amit-amit ya, saya inginnya sih teman-teman kalau kuliah di Telkom University 4 tahun sehat walafiat. Tapi kalau tiba-tiba sakit, kebanyakan tugas, kebanyakan begadang, putus pacaran, banyak pikiran, biasanya jarang makan, terus kena penyakit gejala tipes. Waduh, masa saya harus pulang ke Samarinda jauh? Datang saja ke poliklinik, semuanya gratis, hanya dicek, diberikan obat, kalaupun ada perawatan semuanya gratis karena teman-teman sudah mendapatkan asuransi selama kuliah 4 tahun. Kami juga memiliki kantin, danau, lalu Telkom University Convention Hall, ini tempat untuk wisuda, jadi nggak usah wisudanya di nebeng di kampus lain, nggak mungkin sih. Nebeng di bayar ya, nggak nebeng sih, bayar di hotel, auditorium, di hall, dan lain sebagainya, bahkan di GOR juga ada beberapa kampus di Bandung, Telkom University wisudanya di Convention Hall. Ada Bandung Technopark, pusat riset terbesar di Jawa Barat, bahkan mungkin di Pulau Jawa, gedung kuliah umum 10 lantai. Untuk saat ini, gedung kuliah umum menempati sebagai gedung kuliah tertinggi di Bandung Selatan. Tapi sebentar lagi akan terkalahkan statusnya menjadi gedung tertinggi kedua. Gedung tertinggi pertamanya di mana nanti akan dijelaskan. Ada auditorium, perpustakaan, asrama, 18 tower, asrama wajib selama 1 tahun pertama, kolam renang. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain. Banyak kampus yang punya kolam renang, tapi bisa lihat sendiri teman-teman. Mungkin kampusnya kampus yang cukup elit, tapi Telkom University banyak yang bilang masih tidak begitu elit lah, masih dalam arti kata di sini adalah menengah. Karena biaya pendidikan juga boleh dibandingkan dengan PTN. PTN justru lebih mahal. Dibandingkan dengan kampus swasta lain justru lebih mahal. Telkom University masih berada di range-nya tengah-tengah. Nah, UKM, kami memiliki sebenarnya lebih dari 59 unit kegiatan mahasiswa. Ini linear ya, jadi supaya teman-teman yang hobinya di SMA, pramuka, atau paskibra, Telkom University juga ada. UKM sepak bola, saya kebetulan pelatih kipernya. Untungnya sekarang udah ada untungnya sekarang pandemi, jadi latihannya nggak setiap minggu, karena kalau latihannya setiap minggu, pekerjaan saya kadang terganggu. Lalu ada Alfat, ini untuk Rohis lah, kalau di SMA ya, Rohisnya ada Alfat, ada Astakala Pencipta Alam, banyak sekali di sini unit kegiatan mahasiswanya, seni, budaya, ada di Telkom University, termasuk ada UKM Kalimantan. Jadi alumni dari SMA se-Kalimantan itu berkumpul dalam satu unit, namanya unit kegiatan mahasiswa Kalimantan. Kebetulan saya sendiri adalah pembinanya. Nah, ini asrama, 18 tower, 10 gedung putra, 10 gedung putri, hanya untuk 1 tahun saja. Fasilitas yang didapatkan cukup banyak, harganya kalau tidak ada perubahan ya, kalau tidak ada perubahan harganya 4 juta rupiah selama 1 tahun pertama atau 2 semester. Semoga tidak ada perubahan, artinya perubahan biasanya naik juga nggak akan cukup besar, kalau saya prediksi paling 4.500.000 untuk 1 tahun. Dan ini hanya fasilitas kamar saja, tidak termasuk makan, minum, dan cuci pakaian, karena kalau dibebankan semuanya di 4 juta ini, saya prediksi dalam waktu 1 atau 2 bulan nanti asramanya bubar, nah, karena banyak beban yang harus di perawatan gedung. Nah, ini kami saat ini sedang membangun, sekarang bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Masih ada 8 bulan tersisa bagi kontraktor untuk menyelesaikan Landmark Tower ini yang akan menjadi gedung kuliah tertinggi di Bandung Selatan. Dan gedung kampus swasta tertinggi di Jawa Barat, 19 lantai. Ini akan menjadi gedung kuliah untuk Fakultas Teknik Elektro dan Fakultas Informatika. Dan gedung Teknik Elektro akan digunakan menjadi Fakultas Kedokteran. Karena insya Allah 1 tahun 2021 atau 2022 kami akan buka Fakultas Kedokteran. Semoga saja tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Kalau teman-teman yang sekarang kelas 12 ingin kuliah di Telkom University ngambil kedokteran, berarti harus nunggu 2 tahun lagi. Nah, itu ya. Nah, ini Pak Hamrin. Ini sama dengan visi misi BK ya, tujuan kuliah yang sering teman-teman tidak pernah terpikirkan. Ketika saya dulu waktu kelas 12 juga, yang penting saya kuliah lah. Saya maunya ke negeri, saya maunya ke ITB, saya maunya ke arsitektur, ikut ujian waktu dulu namanya Sipenmaru, ternyata nggak lulus karena saya tidak memiliki tujuan selain kuliahnya ya. Yang penting saya kuliah lah.
buktikan kepada tetangga bahwa saya bisa kuliah, saya buktikan kepada teman satu bangku saya bisa kuliah di negeri. Padahal salah, tujuan kuliahnya harus terpetakan dari sekarang, teman-teman. Jadi teman-teman sudah mulai membuat satu roadmap jalan kehidupan ya. Sekarang kelas 12, kuliah 4 tahun, target lulus dari kelas 4 tahun ini, saya mau bekerja di perusahaan A, B, C, buat planning dari sekarang. Atau melanjutkan ke S2, S3-nya ke luar negeri, boleh. Karena di Telkom University ada program S3 ke luar negeri dibiayai oleh kampus. Saya mau ngajar aja lah di Telkom University, mau jadi dokter, mau jadi profesor, boleh. Tapi tujuan kuliahnya harus jelas. Ada yang mungkin ketika saya lulus kuliah 4 tahun mau jadi PNS karena ada seleksi CPNS, boleh. Artinya apa? Tujuan kuliahnya sudah jelas. Tujuan akhirnya adalah menjadi PNS. Yang menjadi tanda tanya adalah ketika yang hanya asal kuliah saja, itu yang berbahaya. Saya jelaskan satu-satu adalah, pertama mendapatkan pekerjaan. Jadi berbeda lah teman-teman, nanti terasa kalau sudah datang ke Pulau Jawa, antara lulusan SMA dengan lulusan perguruan tinggi. Untuk proses mendapatkan pekerjaannya pun cukup bersaing. Sekarang lihat lulusan yang, mohon maaf, yang kemarin terjadi demo massal, nah itu mayoritas mungkin lulusannya dari SMA. Coba kalau misalkan mereka berusaha ketika sambil bekerja, sambil kuliah ke S1, saya yakin nanti ketika sudah bekerja, ada jabatan strategis yang akan ditawarkan. Kedua adalah meningkatkan SDM, ini perbedaannya. Nah, biasanya cara pandang, cara berpikir, cara menyelesaikan sebuah masalah antara yang, mohon maaf ya, saya sebutkan di sini yang lulusan SMA atau dengan yang ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, biasanya akan sedikit berbeda. Kedua juga meningkatkan kemampuan. Biasanya yang lulusan SMA, mohon maaf nih, saya lulusan SMA, tapi kalau dulu saja saya mengikuti ego saya tetap lulus SMA harus kerja, saya nggak punya skill apa-apa, teman-teman. Saya SMA kelas 12 dari IPA. Kalau saya dulu memaksakan diri untuk bekerja setelah lulus, saya mau jadi apa? Ke pabrik, saya nggak punya keahlian. Wirausaha apalagi? Saya kerja ke bank, hanya ijazah SMA. Artinya apa? Ketika teman-teman kuliah, kan ada praktikum, ada lab. Nah, itu yang akan dipelajari. Setidaknya SDM teman-teman ketika lulus dari perguruan tinggi itu akan sudah lebih siap. Ketiga, status sosial. Biasanya ini yang membedakan adalah ketika lulusan dari yang perguruan tinggi akan mendapatkan biasanya penilaian berbeda di masyarakat. Ketiga, pengalaman organisasi. Ini teman-teman, yang sekarang kelas 12 aktif di organisasi, harus lebih semangat. Ada beberapa bulan lagi sebelum lulus. Walaupun sekarang udah online, tapi biasanya koordinasi kan melalui medsos. Pengalaman organisasi ini akan dipakai, akan terasa, akan terpakai ketika teman-teman di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi teman-teman harus aktif. Karena di Telkom University ada TAK, transkrip akademik kemahasiswaan. Syarat untuk mendapatkan sidang, syarat untuk ikut sidang S1 adalah kalau tidak salah 50 poinnya TAK. TAK ini didapatkan dari mana? Dari sertifikat keanggotaan dalam sebuah acara. Misal, saya ikut sebagai panitia acara UKM Kalimantan. Saya sebagai ketua pelaksana, dapat sertifikat, ada poin 5. Itu dikumpulkan selama 4 tahun, kalau tidak mencapai syarat minimal 50 poin, maka tidak boleh ikut sidang. Dan pengalaman organisasi ini teman-teman catat, teman-teman siapkan, bikin dokumentasinya. Karena pada saat melamar pekerjaan, saya kasih bocoran, kalau masuk ke perusahaan besar, SDM atau HRD, jarang ada yang lihat biodata. Tapi langsung biasanya ke halaman pengalaman organisasi. Itu yang akan lebih cepat diterima bekerja di perusahaan tersebut. Karena perusahaan butuh orang-orang yang aktif dalam sebuah organisasi. Kelima adalah menjalin relasi. Nah ini, biasanya kalau kuliah, nyari sponsor, ada relasi baru, ingat, ketika dapat relasi baru, pasti ada peluang baru. Di sanalah peluang bisnis, peluang kerjasama, dan lain sebagainya. Magang dan lain sebagainya juga terjalin di situ. Termasuk mencari jodoh. Ya, misalkan ini siapa? Jumroh Tus, kuliah ke Bandung. Wah, saya kuliah di Bandung, masuk MBTI, Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika. Karena bikin kegiatan UKM Kalimantan, nggak saling kenal, ada yang Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan, ngumpul bareng. Oh, ternyata ada yang ganteng nih. Oh, ada yang cantik nih. Nah, itu bonus ya, menjalin relasi termasuk jodoh. Syukur-syukur kayak teman saya, lulus dari Telkom University, pacaran 4 tahun, lulus, kuliah S2 bareng, lulus S2, menikah, sekarang dua-duanya ngajar di Telkom University, yang satu doktor, satu calon doktor. Itu suami istri loh. Nah, tapi jodohnya yang baik.
Yang keenam adalah membangun daerah. Ini yang jarang terpikirkan, termasuk saya pribadi. Saya seharusnya pulang lagi ke Pandeglang, ke Bandung, membangun Pandeglang. Sekarang akan dibangun bandara internasional. Yang saya sesalkan adalah saya tidak punya kesempatan untuk pulang ke Pandeglang. Nah, saya harapkan teman-teman nanti ketika kuliah ke Pulau Jawa, lulus, segera pulang ke daerah masing-masing. Ayo bangun Samarinda, karena saya tahu seperti apa Samarinda. Saya semalam juga sebelum presentasi deg-degan, karena di sini hujan deras. Saya pernah satu pengalaman mau presentasi terjebak hujan deras di Samarinda dan terjebak di hotel karena jalannya tergenang. Artinya apa, teman-teman ketika pulang ke sana, munculkanlah keinginan untuk membangun daerah. Apa yang menjadi permasalahan di Samarinda, ayo diselesaikan dengan keilmuan teman-teman. Itu ya, tujuan kuliah. Jadi sudah sangat terpetakan dari sekarang. Sip, itu ya. Singkat, padat, tidak begitu jelas tujuan saya presentasi pagi hari ini. Nah, silakan tanya jawab teman-teman. Sip ya. Pak Hamrin, itu penjelasan yang cukup singkat, padat, dan tidak cukup jelas Pak ya, sengaja. Kalau jelas semuanya nanti nggak ada pertanyaan. Karena saya sudah menyiapkan Rp25.000 untuk satu orang saja lah. Bagi penanya pertama akan ditransfer pulsa pribadi oleh saya. Tapi nanti nomor HP-nya akan saya mintakan ke Pak Hamrin saja. Kalau di-share di sini nanti ada yang PDKT bahaya. Wah. Ayo. Bagaimana nih? Silakan kesempatannya nih. Pertanyaannya bebas. Bebas. Kita boleh. diskusi saja di sini. Mbak Nurul Husna boleh. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih Pak. Boleh, silakan. Wah, pulsanya buat Bapak dong. Oh iya. Ayo. Kita berhitungan deh, 5 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nggak ada. Tapi pertanyaan ya? saya tidak perlu diberi hadiah, Pak. Saya mau ingat. Saya masih ingat beberapa waktu, biasanya kalau Bapak presentasi itu ada selalu part di mana si anak boleh nggak sih ikut SNMPTN atau SBMPTN, kemudian dia ikut jalur ini ke Telkom. Nah, kemudian kalau mereka diterima di negeri dan swasta, apakah yang pasti kan mereka daftar ulang duluan nih di kampus Telkom University. Nah, apakah ada garansi uang kembali, Pak? Misalnya dia akhirnya setelah daftar ulang di Telkom University, kemudian memilih untuk, oh saya mau ke negeri aja, Pak. Nah, bagaimana dengan uang-uang yang sudah saya bayar? Nah, gitu. Oke, sip. Sengaja Pak tidak dijelaskan tadi, Pak. Oh, gitu. Pengennya ada yang nanya gitu. Iya, supaya ada pertanyaan seperti ini, Pak. Nanti mungkin habis mereka tanya deh. Nah, jadi artinya begini, ketika saya presentasi di Samarinda maupun di kota manapun, artinya saya pribadi tidak memaksa harus daftar ke Telkom University. Teman-teman bisa milih ke perguruan tinggi, seperti saya juga masuk ke PTN dulu rencananya, Pak. Rencananya ke ITB, tapi memang ITB nggak butuh saya. ITB butuh orang lain, butuhnya Ridwan Kamil CS mungkin. Nah, boleh daftar ke PTN. Saya daftar Telkom University sekarang. Daftar, lalu melakukan pembayaran, ada SBMPTN atau SNMPTN. Boleh nggak? Boleh ikut. Keterima di SBMPTN. Bagaimana dengan Telkom University kalau ditinggalkan? Sangat boleh ditinggalkan kalau teman-teman diterima di PTN. Ada penalti nggak buat saya atau buat sekolah? Tidak ada. Lalu uangnya bagaimana? Uangnya akan dikembalikan kecuali uang pangkal. Jadi kalau keterima di Telkom University ada 3 komponen biaya. Uang pangkal itu sekitar 10 juta. Lalu uang sumbangan sekitar 10 juta. Sudah 20 juta tuh. Ketiga, uang semesteran. Rata-rata 9 juta. 29 juta. Ditambah asrama 4 juta. Sekitar 33 juta. Tapi nanti kalau keterima di PTN, hanya komponen pertama yaitu UP3 yang tidak akan dikembalikan. Gitu. Jadi boleh. Terus misalkan keterima di Telkom University, ada jalur beasiswa. Ikut jalur beasiswa, diterima di Telkom University pula. Dapat beasiswa, masih di prodi yang sama di Telkom University. Bagaimana dengan uang yang sudah dibayarkan di jalur JPA? Kami kembalikan 100%. Karena beasiswa di Telkom University sama dengan beasiswa KIP, biaya pendidikan gratis dari awal sampai lulus kuliah selama 8 semester atau 4 tahun. Biasalah ada tanda petik kecil banget di bawah syarat dan ketentuan berlaku. Itu sama, saya juga ketika dulu dapat beasiswa, saya paling males baca yang paling bawahnya, Pak. Jadi Mas Arya dulu saya dapat beasiswa, dapat 1 lembaran kertas. Selamat Hendri Gustaman dinyatakan lulus di desain komunikasi visual, meraih beasiswa gratis selama 4 tahun. Oh, saya baca terus, di bawahnya ada tulisan. Syarat dan ketentuan berlaku IPK setelah meraih beasiswa
tidak boleh di bawah 3,5. Jadi artinya saya harus bertahan di atas 3,5 terus. Bagaimana caranya? Ya, caranya belajar. Gitu. Sip. Ada Siap. lagi? Waktu saya masih 15 menit lagi, Pak ya. Siap, aman. Ayo anak-anak sekalian silakan. Boleh sambil bertanya, nggak usah malu, Mas Arya, Mbak Nihayatul. Mas, di Bandung kayak gimana sih suasananya? Nah ini, teman-teman harus tahu suasana di Bandung tuh hampir sama dengan di Samarinda. Karena saya sering keliling Indonesia, sudah 10 tahun keliling Indonesia, hampir sama. Karena kita satu Indonesia lah. Yang beda adalah budayanya saja. Kalau di sini orang Sunda, orangnya kalem-kalem, jadi harus santai-santai. Bukan kayak Ade Londok lah yang terkenal, bukan. Itu Sunda yang memang sarkas sekali lah. Itu tidak mencerminkan Sunda yang asli. Tapi Bandung mayoritas memang seperti itu bahasanya, tapi tidak sehari-hari dipakai terus dengan orang lain. Nah, tadi tujuannya ada asrama adalah apa? Ini teman-teman, ketika saya pertama kali tahun 2013 kalau tidak salah ke Samarinda, 2012-2013, yang pasti selama 1 hari saya harus mengenal lingkungan, karena saya di sana hanya 3 hari. Itu pun sama akan berlaku bagi teman-teman yang kuliah di Telkom University. Datang ke Bandung, jauh-jauh dari Samarinda, antar provinsi, antar pulau-pulau, datang, jangan-jangan nanti A, B, C, D, E, F, G, wah, kekhawatiran orang tua tuh pasti banyak. Ketika ditinggalkan ke Samarinda, saya yakin banyak juga mahasiswa yang pengen balik lagi nyusul besoknya. Karena homesick-nya begitu tinggi. Nah, makanya ada asrama adalah pertama untuk pengenalan lingkungan. Nanti selama 1 tahun teman-teman sudah mengenal lingkungan Bandung dan sekitarnya. Lingkungan yang rawan, yang aman pada saat nanti memilih kos-kosan di semester 3. Terus tempat yang paling nyaman, kalau misalkan liburan. Nah, ini yang menjadi satu informasi penting adalah ketika di Bandung, teman-teman Sabtu Minggu manfaatkanlah waktu untuk liburan ke Ciwidey, ke Lembang. Nanti cari saja teman-teman di Google sekarang tempat wisata di Lembang, tempat wisata di Ciwidey. Saya yakin di sana Sabtu Minggu itu banyak muda-mudi yang nongkrong. Jadi ada wisata terbuka, bawa tikar, kerja kelompok, itu yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di Bandung. Artinya apa? Pengenalan lingkungan. Kedua juga teman-teman di sini adaptasi perut. Nah, saya katakan gitu. Mohon maaf, kenapa saya bilang adaptasi perut? Makanan yang di Samarinda dengan di sini hampir sama, tapi biasanya ada kadar-kadar garam, keasaman, tingkat keasinan, keasaman yang berbeda. Adaptasi. Ini curhat-curhatan dari teman-teman yang dari Sulawesi, yang dari Aceh, ketika ke Bandung ada adaptasi perut juga. Karena biasanya kalau datang ke Bandung, masakannya pedas-pedas, Pak. Nasi goreng nggak bilang pedas pun, dibikinnya pedas. Apalagi yang Sunda, iya. Jadi beda. Jadi curhat. Mereka juga, aduh, Pak Hendri, saya masih adaptasi. Oh boleh, nggak apa-apa. Ada yang jet lag, dan lain sebagainya. Itu teman-teman ya. Jadi intinya di Bandung ada asrama adalah untuk pengenalan lingkungan. Di asrama juga teman-teman tidak hanya tidur, makan, kuliah. Tidur, makan, kuliah. Enggak. Di sana ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan asrama, ada kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau tinggal di asrama hanya 1 tahun saja. Boleh nggak saya semester 3 sampai lulus tinggal di asrama? Boleh. Tapi harus ikut seleksi kakak asrama. Ada namanya senior residence. Syaratnya IPK harus sekian, keaktifan sekian, lalu kuliah juga harus sekian persen kehadirannya. Itu akan diseleksi. Setelah lulus, seleksi akan menjadi kakak asrama. Tinggal di asrama selama tahun kedua, 3, 4, semuanya gratis. Jadi tinggal di asrama gratis selama 3 tahun. Nah, itu syarat asrama. Mungkin saya sedikit cerita, kalau yang ketakutan terbesar itu, Pak, biasanya ospek, Pak. Saya takut jauh-jauh dari Samarinda ke Bandung, ternyata dibully, ternyata dipelonco. Tidak, saya katakan tidak ada di sini sistem perpeloncoan. Tadi kalau lihat tayangan videonya juga cuma baris berbaris, dijemur juga cuma upacara saja, olahraga. Yang pasti saya berani mengatakan bahwa orientasi perguruan tinggi di Indonesia yang paling menjenuhkan adalah di Telkom University. Kenapa menjenuhkan? Saya kasih gambaran nih buat Mas Arya, Mbak Nurul. Hanya 3 hari. Kebayang, orientasinya hanya 3 hari. Biasanya gugusnya bagi 2, karena 7.250 mahasiswa dibagi 2. Gugus Pancasila, gugus proklamasi. Gugus Pancasila Senin, Selasa, Rabu. 3 hari. Acaranya mulai pukul 4 pagi. Subuh-subuh banget. 4 pagi, bangun, mandi, 4:30 kita ke masjid. Di Masjid Syamsul Ulum kita sholat
berjamaah bagi yang muslim, bagi yang non-muslim menunggu di luar. 5:30 nanti beres, kita olahraga pagi. Yang enak adalah setelah berkeringat, olahraga, sarapan. Sarapannya bekal nggak? Enggak, disediakan oleh kami panitia. Jadi kakak kelasnya yang sibuk nanti ngebagiin sarapan untuk 3.500 gugus Pancasila. Beres sarapan, buanglah sampah pada tempatnya, masuk ke aula, kita di sana akan perkenalan lingkungan kampus. Ada kuliah umum, mendatangkan menteri, mendatangkan ketua MPR, ketua DPR, DPRD, dan lain sebagainya. Beres jam 10, biasanya ada snack. Yang ngebagiin panitia. Jam 12 adzan zuhur. Isoma, teman-teman makan siang kan, lapar. Nggak usah panik, harus kemana. Disediakan oleh panitia. Makan siang. Panas keluar, topi, kaos disediakan oleh panitia. Beresnya jam berapa, Mas? Beresnya jam 4:30. 4:30 sore, tidak ada kegiatan lagi. Tidak boleh ada kegiatan orientasi. Beres, pulang ke asrama. Paling malam hanya kegiatan kelompok saja. Itu hanya 3 hari. Kebayang kan teman-teman? Jenuh nggak 3 hari? Kalau saya lihatnya jenuh. Biasanya saya marah-marahin orang dulu kan jadi panitia. Biasanya ngebentak-bentak. Nah, sebenarnya saya kasih tahu, ketika teman-teman nanti kuliah di Telkom University dan so aktif ya, saya bilang so aktif jadi panitia ospek nih. Sebenarnya pada saat itu teman-teman sedang terancam. Karena panitia ospek di kami diseleksi, setelah lolos seleksi akan digojlok oleh Angkatan Darat, kalau nggak oleh Brimob di sini, supaya disiplin. Lalu ada perjanjian di atas materai, apabila melakukan tindakan bully berupa ucapan atau tindakan, maka akan diskorsing selama 1 semester. Saya saja yang tanda tangan. Yang tanda tangan itu semua panitia. Dan kalau 1 orang melakukan kesalahan, berarti 1 panitia seangkatan itu diskorsing selama 1 semester. Kebayangkan? Jadi kalau saya jadi peserta nanti orientasi, Mas Arya, kalau semester 1 masuk sana, ya pancinglah emosi mereka, supaya mereka kena skorsing, gitu ya. Karena kalau kena 1, kena semuanya. Nah, sebenarnya yang tertekan pada saat orientasi adalah panitianya, bukan peserta. Karena pada saat orientasi, peserta ribuan, panitia ratusan, kami juga menerjunkan Angkatan Darat, kalau nggak Brimob, ratusan juga, untuk memonitoring supaya tidak terjadi tindakan itu bullying atau tindakan-tindakan fisik yang memang tidak pantas dilakukan. Itu ya. Silakan, ada pertanyaan nggak? Ini kayak siaran radio ya, lama-lama ya. Nah itu Pak, ada yang tanya tuh dari Husna lewat chat. Oh ya, sebentar. Wah, Husna dapat pulsa loh nanti. Husna dapat. Ini ya, Nurul Husna berarti ya? Iya. Husna, nyalakan videonya, Nak. Sama Sudah ya? mikrofonnya sekalian. Pak, saya mau bertanya bagaimana cara mendapatkan beasiswa full di Telkom University. Cara yang pertama adalah tadi, ikut beasiswa OSC. Nanti silahkan buka di Google, beasiswa OSC 2020. Ada caranya. Nah, di sana tinggal ikuti seleksi, tahapan-tahapan seleksinya. Kalau lulus dapat beasiswa, beritahu teman-teman yang lain, supaya termotivasi dapat beasiswa. Cara pertama. Cara kedua, setelah jalur JPA ini, akan ada jalur ujian online, beasiswa full. Dulu ujian tulis, harus ke Seman 1 Samarinda. Sekarang online. Lulus di jalur ujian online, teman-teman akan mendapatkan beasiswa full sampai lulus. Tapi syarat dan ketentuan berlaku ya, Mbak Nurul. Syaratnya adalah IPK tidak boleh di bawah 3,5. Kalau di bawah 3,5 seperti apa? Ada yang tahu? Di DO. Di DO buat kampus lain, Pak. Di DO. Kalau nggak dicabut beasiswanya, itu kampus lain juga, Pak. Di Telkom University, teman saya terjadi, IPK-nya 3,8 semester 1, semester 2 3,4, Pak. Karena apa? Putus sama pacarnya, biasalah galau. Yang ada dalam pikirannya ya sakit hati, baper terus. Turun IPK-nya jadi 3,4. Muncul tagihan dari keuangan. Masih mendapatkan beasiswa, tapi hanya bayar 75%. Hanya bayar 25% dari total biaya pendidikan 8 juta. Karena masih 3,4. Kalau sampai 3,0 harus bayar 75% biaya pendidikan. Tetap mendapatkan beasiswa. Saya motivasi, ayolah, kamu gara-gara perempuan aja kok sampai sakit hati, kuliahnya jadi males-malesan. Ayo, dimotivasi. Semester berikutnya naik jadi 3,6. Semester berikutnya naik lagi 3,9. Beasiswanya balik lagi, Pak. Dapat lagi, gratis lagi. Alhamdulillah ketika lulus, memang karena ada kesalahan di semester yang dia sampai 3,4,
harusnya dia juga dapat menjadi lulusan terbaik, tapi karena memang satu kesalahan tersebut, akhirnya predikat itu turunnya ke saya. Beruntungnya di saya gitu. Bisa memotivasi itu ya. Syaratnya untuk mendapatkan beasiswa adalah harus ikut jalur seleksi. Ada 3 syarat utama. Pertama adalah harus daftar, kedua ikut ujian online, ketiga harus lulus di jalur tersebut. Ya. Gitu ya, Mbak Nurul ya. Sip, bagus pertanyaannya, nanti dapat pulsa 25.000 dari saya. Nanti saya minta nomornya ke Pak Hamrin aja di Japri ke saya. Tuh kan, Telkom mah ngasihnya pulsa. Nomornya Telkomsel bukan? Kalau bukan, Nanti dia enggak beli sih. perdana, Pak. Nanti dia beli perdana. Perdana sekali pakai, Pak. Enggak, jangan. Tetap akan diberikan walaupun nomornya non Telkomsel. Non-Telkomsel. Tapi yang pasti ini informasi dari awal, teman-teman nanti kalau masuk ke Telkom University semuanya wajib menggunakan Telkomsel. Aduh, Mas Hendri, saya kan sama pacar ini nomornya paket murah nggak? Pakai pakai M3. Oke, teman-teman, nanti ketika kuliah di Telkom University pindahkan ke SIM 2. SIM satunya Telkomsel. Belinya di mana? Nggak usah jauh-jauh beli ke Grapari atau ke toko-toko lah, nggak usah, karena nanti pada saat registrasi di Telkom University akan ada gerai khusus Telkomsel. Mengapa harus pakai Telkomsel? Pertama, kami keluarga besar Telkom Indonesia, termasuk saya juga wajib pakai Telkomsel. Kedua, informasi semua itu masuknya ke nomor yang Telkomsel. Nomor non Telkomsel tidak akan diberikan informasi, termasuk informasi beasiswa, informasi biaya yang lain-lain juga, nanti ke orang tua juga pakai yang Telkomsel. Apakah orang tua wajib pakai Telkomsel? Sebenarnya tidak. Biasanya hanya diinformasikan ke mahasiswanya saja. Gitu. Wajib ya Telkomsel. Aduh, saya harus dapat bonus ini dari Telkomsel, promosi. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Kayaknya harus sambil diputar back sound-nya lagu BTS yang Dynamite ini. Ada lagi pertanyaan? Saya biasanya kalau ke presentasi ke kota-kota yang lain kasih back sound lagu-lagu kekinian lah. Mbak Galuh, Sekartaji, itu mau nanya, prodi apa yang menjadi favorit? Pertama, ada 5 menit lagi ya Pak ya? Siap, monggo Pak. Kalau pertanyaannya, prodi apa sih yang favorit di Telkom University? 5 prodi favorit. Pertama, MBTI, Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Kedua, Administrasi Bisnis. Ketiga, Ilmu Komunikasi. Keempat, S1 Informatika. Kelima adalah Desain Komunikasi Visual. Nah, artinya apa? 5 favorit ini tingkat keketatannya sangat tinggi. Bukan berarti teman-teman tidak boleh milih ini. Boleh. Saran saya adalah kalau mau ikut ke MBTI, Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika, prodi satu-satunya di Indonesia, tidak ada lagi selain MBTI, teman-teman daftar di JPA 1 ini, karena peluang diterimanya 60%. Pertama, kuotanya masih kosong karena baru buka. Kedua, maaf Pak, ya. JPA berarti jalur rapot maksudnya Pak ya? Ya, JPA ini jalur rapor. Nah, saya tegaskan ulang, JPA ini adalah jalur rapor. Jalur prestasi akademik rapor tanpa ujian tulis. Hanya menggunakan nilai rapor saja. Mas, saya nggak punya scanan di rumah. Foto. Kami sudah memberikan kemudahan. Fotonya yang bagus, jangan yang blur. Ya. Terus posisinya harus pas, jangan ada background. Karena kejadian beberapa tahun banyak yang background-nya adalah serbet, Pak. Mohon maaf, ada yang kayak gitu. Mungkin buru-buru daftar, ada yang background-nya laptop, wah mungkin supaya kelihatan keterima nih. Nah, enggak. Kami hanya mengambil sisi yang bagian putih saja. Ada satu pertanyaan, 2 ya. Nah, ini sambil saya jawab. Pak, saya mau tanya, kalau masalah asrama itu wajib, asrama wajib selama 1 tahun pertama, 1 tahun saja atau 2 semester, nanti teman-teman berpeluang menempati asrama tersebut selama tingkat 2, 3, 4. Harganya 4 juta untuk saat ini, semoga tidak ada perubahan. Wajib asrama, biaya tersebut tidak termasuk makan, minum, dan cuci pakaian. Kalau untuk makan, minum, dan cuci pakaian, itu silakan teman-teman boleh mencuci sendiri, karena di rooftop ada jemuran. Kalau makan, kami sudah sediakan kantin, dan di luar kampus juga banyak. Nah, kalau semester 3 mau nyari kos-kosan, sangat banyak dan harga bersaing. Gitu. Sip? Tidak ada ya mungkin ya Pak ya? Siap. Ada lagi pertanyaan? Silakan, kita masih ada waktu, Nak. Curhat-curhat, nah yang pasti adalah ketika teman-teman memilih perguruan tinggi, kalau nambah berapa tahun asrama, kalau mau nambah berapa tahun, asrama itu bisa, teman-teman tinggal di asrama
Nah, ini saya ulang sedikit ya. Semester 1-2 wajib di asrama, semester 3-nya wajib keluar asrama. Tapi teman-teman punya peluang tinggal di asrama selama kuliah. Artinya 4 tahun gratis di asrama, harus ikut seleksi senior residence. Jadi ada seleksi kakak asrama. Dalam satu asrama itu, dalam satu lantai ada 2, berarti ada 8 orang dalam satu gedung, satu tower. Di sana tugas kakak asrama adalah mengayomi, membantu, selalu siap sedia. Nah, selalu siap sedia ya. Jadi tempat curhat, tempat bertanya, tempat belajar, dan lain sebagainya. Yang pasti adalah ketika genteng bocor, jangan langsung kakak itu gentengnya bocor. Dah, kan saya kakak asrama, harus siap sedia. Nah ya siap aja lah pokoknya. Karena teman-teman tugasnya nanti yang jadi kakak asrama adalah mengayomi. Kak, saya kemarin putus loh, curhat. Boleh, nggak apa-apa. Tapi lihat, apakah kakak asramanya lagi banyak tugas, atau dia juga baru putus. Karena bahaya. Nanti 2 orang yang saling stres, malah bukannya komunikasi. Sip, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin penutup saja Pak ya. Siap. Oke, teman-teman terima kasih atas waktunya. Pak Hamrin, terima kasih atas waktu yang diberikan selama 1 jam ini. Harapan kami di Telkom University adalah teman-teman kelas 12 yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, lulus ujian nasional di tahun 2021 walaupun ada isu akan hanya ada asesmen, tapi yang pasti semuanya harus meninggalkan Seman 6 Samarinda di tahun 2021, tidak ada yang tertinggal satu orang pun. Berikutnya adalah sampaikan salam saya kepada orang tua, tadi ada yang presentasi namanya Hendri Gustaman, semoga kita bisa silaturahim, ketemu lagi dengan Seman 6 Samarinda, dan teman-teman silaturahim online atau offline nanti ketika kuliah di Telkom University. Saya tidak memaksa teman-teman masuk Telkom University. Berikutnya adalah semua perguruan tinggi itu baik, semua perguruan tinggi itu bagus, semua perguruan tinggi itu keren, tapi alangkah keren dan alangkah bijaknya apabila teman-teman memilih Telkom University pada saat ini juga. Enggak ya, enggak promosi kan, itu hanya menyampaikan saja. Yang ketiga adalah semoga pandemi ini segera berakhir. Teman-teman jangan lupa selalu menggunakan masker, 3M ya, menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan yang menggenang. Ketiga, menjaga jarak. Seperti ini kita menjaga jarak cukup jauh, insya Allah tidak akan kena ya. Jangan pernah sombong terhadap COVID-19 karena Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, bahkan Valentino Rossi pun atlet yang tubuhnya sudah sangat bugar, masih kena COVID-19, apalagi saya yang jarang olahraga. Yang pasti adalah teman-teman tetap waspada terhadap COVID ini. Mungkin itu saja Pak Hamrin, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas waktunya di hari ini. Semoga teman-teman nanti ketemu lagi dengan saya, bukan online tapi offline di Telkom University. Amin. Gitu ya. Baik. Amin. Nanti saya minta Mbak Nurul Husna WA-kan nomornya ke Pak Hamrin ya, nanti biar Pak Hamrin WA ke saya. Kamu dapat 2.500.000 dipotong pajak. Terima kasih banyak Pak Hendri. Ya, sama-sama ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ambil lagi hostnya. Ya, silakan. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kalian kesediaan kalian untuk bisa hadir sampai acara ini berakhir. Saya tidak akan cukup banyak tambahkan lagi. Jadi nanti informasi-informasinya seputar perguruan tinggi yang sudah Bapak sampaikan, baik pertemuan pertama maupun yang kedua ini. Kalau masih ada yang bingung kalian tanyakan, kalian bisa langsung isi di form pertanyaan atau mau PC Bapak, tapi mungkin belum bisa sekarang ya, Nak ya, karena saya masih kesulitan, masih menyiapkan untuk rapotnya. Nah, kemudian untuk yang tertarik setelah presentasi tadi, mau gabung di Telkom University lewat jalur rapot, silahkan kalian nanti bisa PC Bapak, karena kan biasanya tidak terlalu banyak gitu ya. Semoga tahun ini bukan hanya satu lagi, bisa lebih daripada itu. Oke, dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Pagi. Bapak end meetingnya ya. Ya Pak. Aja.